Hadirah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti kuliah Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Mabrur MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd wa ba'da tahiyyah. Al-Mukarramun, seluruh imam dan pengurus Masjid Raya Al-Mukhlisin Penjaringan Jakarta Utara, para jamaah sholat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, seger, waras, amin. Hutangnya cepat lunas, dan mudah-mudahan kalau nggak ngantuk nanti nggak bablas. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan, dan ada sebuah cerita di mana salah seorang umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak menghormati Ramadan, dia mengabaikan Ramadan sehingga punya jatah masuk neraka. Tetapi bukan langsung masuk neraka, dalam perjalanannya menuju pintu neraka dia sudah dicambukin oleh malaikat sehingga menderita dan menjerit terus-menerus memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu Rasulullah kemudian berada di samping umatnya tersebut. Dia tersipu dan menjerit, "Syafi'ni ya Rasulullah, saya ini umatmu ya Nabi, jenengan beri saya syafaat." Kemudian malaikat yang menghukum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut menyatakan, "Inna khasmahu Ramadan." Wahai Kanjeng Nabi, biarkan saja umatmu yang ini, karena musuhnya adalah Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia mengabaikan, tidak puasa. Mungkin dia juga tidak menyentuh dan membuka Al-Quran, boro-boro terawih yang hanya sunnah. Bahkan dia mengabaikan Ramadan, saking mengabaikannya dia tetap menjalankan maksiat yang menjadi tradisi dan kebiasaannya. Setelah itu Rasulullah menyatakan, "Ana bari'um mimman khasmuhu Ramadan." Saya bebas, saya tidak mau ikut campur kepada umatku yang mengabaikan, yang musuhnya adalah bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang cinta Ramadan, amin. Makanya saking hebatnya bulan suci Ramadan, di mana disebutkan bahwa satu hari puasa di bulan Ramadan kalau ditinggalkan itu pahalanya seandainya dibayar dengan puasa setahun penuh, maka puasa setahun penuh itu pahalanya masih kalah, keutamaannya masih kalah dengan satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Bahkan kenapa Ramadan begitu hebat, menjadi bosnya bulan-bulan, sehingga meskipun bulan yang lain tidak bagus, asal Ramadan kita tertib, asal Ramadan kita penuh dengan cinta kasih mengharap ridho Allah, insya Allah Ramadan tetap akan mengalahkan bulan-bulan yang lainnya, karena Ramadan adalah sayyidus syuhur, bosnya bulan-bulan. Makanya ada keterangan, kalau masuk bulan Ramadan, malaikat-malaikat yang menjadi penghuni langit, beliau berbondong-bondong pindah ke bumi. Begitu menjelang akhir Ramadan, ketika para malaikat, ulama-ulama yang soleh ini merasa sedih, banyak yang menangis. Kenapa? Karena merasakan malaikat-malaikat makhluk Allah yang suci ini mudik ke istananya semula, yaitu kampung halamannya di langit. Karena itu masih ada beberapa hari di bulan Ramadan. Ayo kita dengan semangat hati, syukur-syukur entah sudah berlalu atau akan datang, kita menemukan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niku macamnya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu hanya beberapa menit.
Sehingga kalau pas kita sahur, maka kita sama dengan ibadah sahur 1000 tahun lebih, berarti sekitar 83 tahun lebih. Kalau kita tarawih, delalah meskipun ada sebagian berpendapat itu adalah sepertiga terakhir, tapi ada juga yang berpendapat pokoknya malam 10 di bulan Ramadan, malam 10 terakhir itu sudah masa-masa sangat mungkinnya didatengin Lailatul Qadar. Kita sodakoh berarti kita tercatat sodakoh 1000 tahun lebih. Bapak-bapak misalnya lagi gerayah-gerayah istrinya, kok pas malam Ramadan, berarti dapat nilai pahala gerayah-gerayah 1000 tahun lebih. Mudah-mudahan Ramadan kita berjumpa Lailatul Qadar dengan ibadah, Ramadan dengan cinta dan sayang kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Insya Allah kita tercatat menjadi umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tapi di akhir Ramadan juga kita juga mengenal istilah tradisi mudik. Mudik itu sebenarnya luar biasa, karena kita ngerti bagaimanapun, betapapun hebatnya kita ibadah kepada Allah, kalau kita abai kepada orang tua dan keluarga, maka insya Allah kita juga akan tidak bisa mencium baunya surga. Bagaimana cerita sahabat yang ahli ibadah yang bernama Alqamah? Dia kurang sayang apa kepada istrinya, tapi karena dia mengabaikan orang tuanya, sampai di penghujung hidupnya dia kesulitan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi setelah diampuni kedua orang tuanya oleh ibunya yang sudah tua renta, maka dia mudah mengucapkan kalimat itu, dan akhirnya sahabat Alqamah alhamdulillah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu kalau kita bisa pulang, senangkan orang tua, bawakan oleh-oleh. Kalau tidak mampu kita pulang, mungkin kirim atau ditransfer berapa persen dari anggaran kita pulang. Kalau tidak mampu juga, kita punya HP Android, ayo kita visi, kita video call dengan orang tua. Kalau tidak mampu lagi, perdengarkan orang tua supaya dia tidak menderita ketika malam Idul Fitri. Kalau sampai kita tidak datang, kita tidak sempat memberikan oleh-oleh, kita tidak sempat visi, bahkan menelpon dengan alasan apapun, perlu ditanyakan, jangan-jangan kita jauh dari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita jemput ridho kedua orang tua, karena ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu bagaimanapun tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Nah ini karena ada sisa Ramadan, ayo dijaga. Ada perilaku yang tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan atau menghilangkan pahalanya puasa. Apa itu? Bohong, ghibah, itu termasuk menghilangkan pahala puasa. Kita nggak dapat dosa karena kita sudah menjalankan puasa, tapi dosanya bohong, dosanya ngerumpi, ini juga menutup kita untuk mendapatkan pahala puasa. Maka saya sarankan bapak-bapak, kalau pengen bohong, tunggu dulu setelah berbuka puasa. Ibu-ibu mana ini? Cuman sedikit. Kalau pengen ngerumpi, ngomong dulu sama temennya, nanti aja kalau sudah berbuka. Dan orang ngerumpi itu pak, dosanya antara yang ngomong sama yang diem itu sama saja. Jadi kalau jenengan gosip, mendingan banyak ngomong aja sekalian, karena dosanya sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ridhonya. Keluarga kita juga termasuk keluarga yang cinta Ramadan, cinta Quran, dan akhirnya sa'idun, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.